Oke, teman-teman udah dapat pelajaran yang namanya, PAN ya, PAN ya. Di PAN itu kan teman-teman, belajar sama di performance based budgeting, PBB gitu ya, yang sekarang pada dijadikan KTTA gitu ya. Itu teman-teman kenal yang namanya SPM. Nah, menurut Mbak Elizabeth nih, Elizabeth Sipahutar. SPM itu apa sih Mbak menurut Mbak Elizabeth itu kalau kita bicara konstruksi sebuah kegiatan gitu? Izin menjawab Pak, SBM itu kayak berupa harga satuan tarif yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya keluarannya nanti Pak, gitu. Nah, baik itu pengertian SPM ya. Kalau Mas Iksan Muhammad Yusuf, kira-kira pernah nggak bayangin bagaimana sebuah SPM itu dibikin gitu? Kalau dibikinnya SPM itu mungkin dengan analisis dari berapa mungkin tempat, ada faktor lainnya gitu Pak. Oke. Jadi SPM itu sebuah standar ya. Tadi Mbak Elizabeth mengatakan SPM itu sebuah standar. Lalu kita berjalan lagi bahwa setelah dari standar itu untuk dapat standar di situ itu harus ada analisis ya. Maksudnya di SPM itu kan sebenarnya biaya perjalanan dinas gitu. Perjalanan dinas itu kan komponennya beda-beda ya. Bagaimana komponen itu kok kalau orang di Jawa, Jawa Tengah sama Jawa Timur beda gitu ya. Kenapa untuk komponen ini lebih mahal di Jawa Tengah misalnya atau lebih mahal di Jawa Timur bisa juga gitu. Yang lain kok tidak lebih mahal. Nah ini kan juga sesuatu yang perlu diperhatikan. Nah hampir sama seperti itu analisis harga satuan itu juga sama. Sebetulnya kalau di pemerintah itu ada lagi yang di pemerintah daerah ya, di pemerintah pusat malah jarang kita melakukan gitu. Namanya ASB, analisis standar biaya. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menguji bahwa biaya-biaya yang diatribusikan kepada proyek itu adalah biaya-biaya yang memang secara fair ditetapkan gitu. Jadi tidak overestimate atau underestimate gitu. Karena kalau overestimate juga ada isu di efisiensi. Kalau kita bicara standarnya itu efisiensi. Kalau kurang ya kemampuan untuk mendeliver pekerjaan itu kan jadi berkurang ya. Jadi misalnya gini, bangun jembatan butuh duit 10 juta gitu kan. Ternyata salah nih karena butuhnya 10 juta gitu kan. Akhirnya apa? Ya tujuan awal dari pembuatan jam itu tidak tercapai gitu ya. Itu kalau ada kondisi semacam itu. Itu dalam proyek harus ada di analisis gitu ya. Dan analisis ini yang bisa melakukan siapa gitu. Biasanya orang-orang di proyek yang orang finance-nya itu juga tidak semuanya itu berasal dari finance gitu. Tapi mereka memahami gitu, bagaimana menjalankan itu seperti apa. Nah, teman-teman pada analisis harga satuan sebetulnya yang akan digunakan komponen yang paling dominan itu yang satu itu adalah
daftar harga bahan, gitu ya. Daftar harga bahan mesti ada kalau mau bikin proyek. Jangan sampai beda antara tempat yang satu sama tempat yang lain, gitu ya. Maksudnya dalam artian kalau beli semen 1 sak berapa di sini, di tempat lain berapa sak juga berapa, gitu. Itu harus sama. Kalau nggak sama. Kemudian selain daftar harga dan daftar bahan, di sini ada yang ini SNI. Ada yang kenal SNI? Standar Nasional Indonesia. Oke. Lalu SNI. Standar nasional. Nah, jadi dasar harga ini ini standar nasional untuk misalnya pembuatan besi tulang itu standarnya berapa, dia bisa dilakukan pengujian lewat situ. Kemudian apa saja dalam sebuah upah tenaga kerja, Pak? Apa? Upah tenaga kerja. Kemudian harga komposisi biaya ya di situ. Oke, yang ini udah dicatat ya. Saya mau share satu tentang sebuah Excel di sini, satu Excel. Saya carikan di sudah bisa dilihat teman-teman. Sudah, Pak. Oke, yang teman-teman temukan di sini apa nih? Material bangunan, Pak. Harga satuan. Harga bahan-bahan bangunan, Pak. Harga bahan, Pak. Bahan untuk sebuah proyek ya. Iya, Pak. Nah, teman-teman lihat nih, bahannya ini bisa banyak sekali ya posisi di sini. Ini ada juga yang biaya yang terpisah gitu ya. Atau itu skill labor ya. Biasanya ditaruh di situ atau barang-barang yang khusus gitu ya. Nah, kemudian setelah ada harga barang, bagaimana melakukan analisis harga satuan?
Yang kedua di sini apa? Setelah daftar harga bahan, teman-teman yang perlu diperhatikan di sini kalau bahan ini dilihat satuan dan harganya, gitu ya. Untuk kali ini apa namanya masih pemula, saya tidak masukkan ke apa namanya ada harga ini adalah harga yang berlaku, artinya ini adalah harga input ya. Ini adalah harga input. Kemudian harga ini nanti akan dilakukan sebagai dasar untuk melakukan analisis. Jadi sebanyak ini itu melakukan analisis. Analisis apa? Terkait analisa harga satuan. Jadi saya pelan-pelan, teman-teman, ini kalau teman-teman lihat, ini pertama kali teman-teman lihat analisis harga satuan pekerjaan. Atau pernah lihat yang seperti ini? Belum pernah, Pak. Pertama kali, Pak. Oke, atau pernah ada yang kuliah sipil? Saya, Pak. Oke. Itu harusnya udah bisa dapat ya, Mbak ya? Ya, sudah pernah lihat. Iya. Nah, ini dilihat satuannya. Satuannya ini sama dengan satuan apa namanya pekerjaan ya. Pekerja, mandor begitu. Nah, ini untuk setiap jenis tahapan. Jadi kalau kemarin kita sudah bicara tentang apa namanya Gantt chart gitu ya. Sebenarnya kan ini tahapan ya. Tahapan untuk melakukan membangun apa? Membangun sebuah gedung kan. Jadi pekerjaan persiapan. Tidak langsung pasang plafon dulu baru pekerjaan persiapan, enggak. Baru ini pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan mulai dari apa? Pembersihan lahan. Pembersihan lahan itu siapa yang ikut melakukan pembersihan lahan? Ternyata tenaga kerja itu yang ikut sebagai komponen untuk persiapan lahan. Kemudian pekerja dan apa namanya mandor ya untuk di sini. Nah, teman-teman lihat juga untuk beberapa ini sama nih, gitu. Ada apa namanya pemasangan pagar sementara, pemasang peluplang gitu ya, apa nama ini termasuk panjang ya. Yang saya kasih ke Anda nggak terlalu panjang. Mohon izin, Pak. Indeks itu apa ya, Pak? Indeks itu kalau ini kan adanya dari ini ya, dari apa namanya, dari indeks itu seperti koefisien seperti apa itu dari PU gitu. Jadi kalau mau bikin berapa satuan per persegi ada indeksnya gitu. Nanti indeks sudah saya tulis gitu. Nah, kemudian di sebelah indeks kita ada harga satuan, itu ada pemisahan ya antara bahan dan upah begitu ya. Kenapa ini dibedakan antara bahan dan upah, teman-teman? Kenapa bahan dan upah dibedakan? Lebih terstruktur aja, Pak. Lebih mudah lebih mudah untuk dipahami gitu, dilihat nih. Kalau dari sisi cost mungkin biar ini direct labor-nya, ini direct materialnya begitu, Pak. Nah, benar. Semacam ke arah situ ya. Jadi nanti indeks itu apa total harga satuan itu indeks ya dikalikan apa namanya harga bahan dan harga
upahnya. Nanti baru muncul harga satuan, dan nanti harga setiap di pekerjaan pembersihan lahan, pemasangan bloplang, memasang nama proyek, dan lain sebagainya, itu masuk sebagai satu tahapan proyek ya. Nanti kalau di Microsoft Project kita sebutnya sebagai milestone gitu ya. Di sini kita belum sebut itu sebagai milestone gitu ya. Kalau kurva S, ada yang sudah pernah lihat kurva S? Ini nanti ada jumlah. Teman-teman lihat di sini. Kemudian kira-kira bagaimana ini di-share ke rencana anggaran biaya? Nah, coba teman-teman lihat, yang pekerjaan persiapan lahan itu kan dia masih ada detailnya di sini ya. Ada tenaga kerja, pekerja mandor, itu dipindahkan hanya pembersihan lahan. Jadi dianggap dia kayak borongan itu loh. Maksudnya tidak ngomong tahapan lagi di sini, karena di rincian anggaran biaya atau RAB itu nggak ngomong terkait detail standar harga dan lain sebagainya. Tidak, dia sudah ada satuannya, ada volumenya, dikalikan harga satuan, ketemu jumlah harga dan total harganya. Ya agak pelan-pelan, karena ini sesuatu yang tidak biasa banget buat teman-teman ya. Sudah tahu bedanya antara analisis harga satuan dengan rencana anggaran biaya? Atau masih bingung? Mungkin kalau harga satuan persatuannya, kalau harga biaya kayak kompilasinya begitu Pak. Mungkin. Gimana Mbak? Mungkin kalau harga satuan kayak persatuan biayanya, persatuan tiap bahannya, tiap upahnya. Tapi kalau yang RAB itu digabungkan begitu Pak mungkin. Oke. Jadi ketika sudah diakumulasi begitu. Sebenarnya bukan nggak mungkin ya, tapi itu memang hal yang bisa dilakukan. Jadi teman-teman lihat, ini pekerjaan pembersihan, ini saya kasih warna kuning gitu ya. Ini akan muncul pekerjaan pembersihan gitu ya. Kalau di sini saya temukan pekerjaan urukan pasir bawah fondasi gitu ya. Nah ini termasuk yang nggak ada ya, urukan kembali seperti apa, seperti itu. Jadi yang subnya ini akhirnya di sini berdiri sendiri. Gitu. Nah begitu ini sendiri, maka kalau kita hilangkan pembersihan lahan sampai rambu-rambu lalu lintas, hanya pekerjaan, persiapan, fondasi itu yang dinamakan dengan RAP. Gitu. Jadi tiga-tiganya itu ada keterkaitan teman-teman antara apa namanya nah sekarang saya tanya teman-teman, udah dapat gambaran nggak ini linkage hubungannya di antara sebelum saya masukkan kurva S, harga bahan, analisis harga satuan, sama rencana anggaran biaya dan rekapitulasi RAB. Kira-kira sudah apa? Oh ini gini doang gitu, atau bingung malahan? Ayo. Cukup memberikan gambaran ya. Padahal ini tidak gambar saya, Excel. Bercanda Mbak, bercanda.
siang-siang kan daripada ngantuk. Oke, saya akan lanjut ke kurva S-nya. Saya nyari kurva S. Lihat, ini adalah posisi yang dari awal ya. Udah kelihatan, teman-teman? Udah, Pak. RAB, analisis harga, ini kan didapat dari, ini tadi rinciannya di rincian biaya kan, dimasukkan di apa namanya, ke sini di analisis standar bahan satuan, tetapi yang ini A, B, C, D itu mereka akan ditransformasikan ke rencana anggaran biaya. Nih, pembersihan seperti itu. Kemudian dari rencana anggaran biaya ini baru diinikan ke RAB tadi. Jadi teman-teman kalau lihat alurnya ya, analisis standar biaya itu merekap yang saya hijau ini nih. Nah, yang teman-teman perhatikan lagi terkait indeksnya ya. Indeks satuan sama total harga satuan. Itu ya. Nah, dari analisis standar harga satuan pekerjaan ini digeser ke rencana anggaran biaya. Samanya teman-teman lihat volumenya juga mulai ditambahkan begitu. Harga satuan berapa? Harga satuan pembersihan lahan misalnya ini ya, yang dapat 2.600.000 begitu. Ini di rencana anggaran biayanya. Kemudian rekapitulasi RAB di sini. Nah, rekapitulasi RAB ini akan kita jadikan sebagai basic untuk membuat kurva S gitu ya. Kok bisa Pak basic bikin kurva S ini harusnya pojok ya. Bagaimana ini supaya jadi kurva S, kita lihat di sini. Yang di jenis pekerjaan teman-teman dapatkan dari mana itu? Rekapitulasi. Ya. Lalu kalau teman-teman lihat ini adalah kurva S. Apa yang Anda bayangkan dari image ini? Pengeluaran biaya banyak di akhir, Pak. Biaya banyak di awal. Pengeluaran biaya dan Anggarannya di akhir. hasil Penyerapan anggarannya, Pak. Penyerapan biayanya selalu meningkat, Pak. Akumulasi begitu, Pak. Jadi dia ada yang baru pertama lihat kurva S. Iya, Pak. Iya, Pak. Anda dapat PBJ ya sekarang? Dapat, Pak. Sudah sampai kontrak konstruksi belum? Belum, Pak. Kayaknya nanti, Pak, habis UTS.
Nah, tadi ada yang tanya indeks. Pak Ajun indeks dari mana? Indeksnya udah diatur. Nah, sekarang yang Pak Ajun tanya bagaimana bobot ini didapatkan? Harga per total, Pak. Nanti kalau tak itu kelihatan rumusnya. Kira-kira ada yang tahu nggak bobot itu ngitungnya gimana? Waktu pelaksanaan bukan, Pak? Apa? Waktu pelaksanaannya. Buka. Kalau harga per total, Pak. Harga per total. Total biaya, harga per kegiatan dibagi total biaya. Ah, benar. Lihat nih rumusnya. Ditelaah benar tuh. Ya kan? Dari 10 itu adalah harga dari pekerjaan persiapan setelah dilakukan analisis harga satuan. Analisis harga itu juga penting bukan hanya tadi untuk apa detail penjenjangan seperti apa begitu. Tapi analisis harga untuk memastikan bahwa harga total yang ada di sini adalah harga yang fair gitu. Oh ya, nanti saya kasih satu tips ya untuk nyari ini gini. Ini kan karena background-nya yang nah begini kan, tinggal udah gitu. Nanti ada diput Pak nggak bisa ini gini. Nah tadi ada yang menarik tadi, siapa Mas ini yang menyatakan berarti jiwa perbendaharanya udah lumayan bagus nih. Penyerapan di akhir tahun anggaran. Sekarang pertanyaan Pak Ajwin, this is a typical curve for Indonesia company gitu, or Indonesian institution. Kenapa Mas Mbak? Ini selalu di atas. Jadi untuk mencapai ke atas itu pasti di akhir-akhir gitu. Kira-kira kenapa kalau dihubungkan dengan ini? Ketersediaan kas, Pak. Kalau di awal belum ada pendapatan di APBN, jadinya belum ada anggarannya, Pak. Oke, boleh. Menurut saya karena perencanaan kas di suatu satker itu buruk, Pak. Buruk. Iya. Yang lain? Menurut saya karena di awal-awal itu kan persiapan dulu, Pak. Jadi biaya yang timbul kurang besar. Misalkan persiapan lahan, apa-apa dulu gitu, Pak. Nah, berarti kan jawabannya benar. Yang paling benar yang terakhir nih. Jadi, apa namanya, sampai kapanpun kita itu tidak bisa memaksakan ya Mas Mbak, tidak bisa memaksakan suatu proyek itu selesai cepat-cepat. Adanya kalau proyek itu dikerjakan cepat-cepat gitu ya, itu malah kualitas barangnya jadi nggak bagus. Kak Stan nih saat ini lagi pasang paku bumi itu buat bikin gedung apa Stan Tower gitu ya, apa namanya, biar nanti kalau Anda kembali ke kampus, Anda di lantai 8 itu Anda bisa nengok Kalimongso sekaligus nengok Bintaro gitu ya. Tapi jawabannya bagus banget. Karena di awal-awal yang namanya konstruksi itu kan lagi bikin fondasi, bikin ini belum ngeluarin duit memang. Nah, terus sampai di sini gitu. Sampai di akhir di situ. Nah,
teman-teman, satu lagi pertanyaan Pak Ajwin. Kalau kenapa sih yang kayak gini diujikan, yang kayak gini kenapa ini dimasukkan di mata kuliah Menpro itu? Kira-kira kenapa? Kalau di PBJ kira-kira ini akan bermanfaat untuk apa? Untuk pengawasan mungkin, Pak. Pengawasan, bahasa lainnya?